Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah, jamaah bi'ah Qur'aniyah dimanapun berada, insyaallah kita akan lanjutkan tafsir Quran surat Al-Balad ayat 11 sampai 16. Baiklah, kita bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah aw miskinan dza matrabah. Falaqtahamal aqabah, artinya maka tidakkah ia menempuh jalan yang mendaki. Ayat ini mengandung makna istifham meskipun tidak muncul huruf istifhamnya. Akan tetapi dalam tafsir dimaknai dengan afala, fahalla, yang artinya maka apakah tidak. La-nya menunjukkan la linafyi untuk meniadakan. Iqtahama secara bahasa artinya keras, sulit. Jika itu menunjukkan sebuah jalan masuk, maka untuk masuknya pun harus segera berdesak-desakan dan sulit. Pada dasarnya adalah menempuh sesuatu dengan cara yang sulit, itu iqtahama. Kemudian al-aqobah adalah jalan yang penuh terjal, penuh rintangan di sebuah pegunungan. Pada asal maknanya, jalan yang sulit di satu pegunungan. Al-aqobah dalam tafsir dijelaskan itu adalah isti'aroh, kata pinjaman. Yang dimaksud adalah menjelaskan atau meminjam dari kata yang bermakna sesuatu kebaikan. Amal soleh yang dikerjakan dengan penuh perjuangan, dengan penuh rintangan, sehingga dirasakan berat dan sulit, dan harus dilakukan dengan penuh kesabaran, agar manusia dapat memerangi hawa nafsunya untuk meraih ridho Allah. Maka al-aqobah adalah pada dasarnya untuk menjelaskan makna sesuatu yang tinggi, sesuatu yang luhur, walaupun harus ditempuh dengan cara yang berat atau cara yang penuh rintangan tadi. Ayat ini jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah telah menunjukkan kepada manusia dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan keburukan. Maka pada ayat 11, ayat ini memotivasi, mendorong manusia agar manusia memilih jalan kebaikan, meskipun dengan penuh rintangan tadi. Jika dikaitkan dengan asbab nuzul, yaitu Abu Asyad bin Kaladah yang merasa sombong dan menghamburkan hartanya dengan binasa, maka ayat ini memotivasi kita untuk tidak melakukan apa yang dilakukan Abu Asyad tersebut. Bahkan di sini istifham ini yang dimaksud adalah untuk takrir, untuk menetapkan maka mengapa tidak manusia itu ya pada umumnya tidak menempuh jalan yang sulit mendaki, maksudnya mengapa manusia tidak menghabiskan hartanya untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendapatkan surga Allah. Mengapa dia tidak menempuh pekerjaan apapun yang sulit, yang memerlukan segala macam perjuangan untuk menempuh atau untuk meraih kebaikan, untuk meraih keselamatan dunia dan akhirat. Walaupun harus dilakukan
dengan penuh kesulitan, akan tetapi berbuah manis. Itulah yang dimaksud dengan ayat 11. Wa ma adraka mal aqabah. Dan apakah kamu mengetahui apakah aqabah itu? Ayat ini juga dengan menggunakan istifham yang maknanya li ta'zim wa tashwiq, untuk mengagungkan, untuk meninggikan, menganggap suatu yang hebat, suatu yang bermakna, bernilai, dan sekaligus taswik. Taswik ini adalah bertanya yang kita sangat menunggu jawabannya. Apa sih yang disebut aqobah? Sehingga ayat ini memberi gambaran bahwa jalan yang sulit tersebut adalah suatu yang besar, yang agung, yang harus dicita-citakan. Fakku raqabah artinya memerdekakan hamba sahaya. Fakun atau asal dari fakka artinya membuka. Raqabah diartikan hamba sahaya atau budak, yang secara lafad raqabah artinya leher. Adapun makna tersebut digunakan untuk budak atau hamba sahaya, di mana ayat ini berkaitan dengan sejarah jauh sebelum Islam datang. Para bangsa Arab, ya, kaum jahiliyah sudah memberlakukan atau menerapkan perbudakan, di mana manusia dikuasai oleh manusia yang disebut dengan hamba dan majikan, yang pemiliknya itu bebas untuk diperjualbelikan, diwariskan, bahkan dicampuri segala macam, bebas itu bagaimana pemiliknya. Nah, di antara disebut hamba sahaya atau budak itu karena mereka adalah orang yang dirampas dan dibatasi hak asasinya, sehingga tidak bisa hidup dengan sekehendaknya. Di antara kebiasaan yang dilakukan adalah untuk supaya manusia, si hamba sahaya itu tidak bebas bergerak, maka kaki dan tangannya diikat ke leher sehingga mereka tidak berdaya apa-apa. Nah, raqabah pada akhirnya dalam Al-Quran menjadi populer untuk makna hamba sahaya, dan ini disebut majaz mursal. Nah, Islam datang dengan kondisi yang sudah ada perbudakan di depan matanya di masa itu. Maka Islam secara perlahan tapi pasti bersikeras untuk memerdekakan hamba sahaya atau perbudakan tersebut dengan cara memberlakukan kebijakan gitu ya, kebijakan aturan, yaitu memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya. Jadi agar manusia-manusia yang menjadi budak tersebut bebas menjadi manusia merdeka, maka dibeli, dan ini dengan harga yang mahal. Dan inilah yang disebut al-aqobah, adalah jalan yang sulit yang harus ditempuh dengan perjuangan. Tidak semua orang mampu membeli hamba sahaya yang sangat mahal itu, apalagi jika diketahui ini adalah upaya-upaya Islam untuk menghapuskan, maka pasti mereka akan bertahan dengan harganya sampai harga yang setinggi-tingginya. Kemudian hamba sahaya ini artinya memerdekakan hamba sahaya dalam kebijakan Nabi Muhammad ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan muamalah. Di antaranya pada kasus pembunuhan, untuk menyelesaikan permasalahan itu di antaranya dengan memerdekakan hamba sahaya sebagaimana dalam surat An-Nisa 92. Kemudian orang yang melakukan sumpah palsu atau melanggar sumpahnya itu juga diselesaikan dengan memerdekakan hamba sahaya. Dan juga zihar, yaitu suami yang melakukan sumpah serapah kepada istrinya, yang menyatakan istrinya haram untuk digauli oleh suaminya, itu pun harus ditebus dengan memerdekakan hamba sahaya. Ini adalah tidak lain adalah upaya
Rasulullah untuk mengurangi, dan ujungnya adalah menghilangkan dan menghapus perbudakan. Dengan cara seperti ini, maka pada akhirnya perbudakan dapat ter, eh, terbebaskan. Adapun dalam ayat Al-Quran tentang perbudakan ini masih muncul, sebagaimana dalam surat Al-Balad ini, dalam penafsiran ulama ulama modern, maknanya menjadi meluas, yaitu mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batinnya. Bukan saja secara lahir ya manusia dimiliki, tapi yang batinnya terbelenggu pun itu katanya dikatakan sebagai hamba sahaya atau budak juga. Maka bagaimana kita harus sebagai seorang muslim berlomba membebaskan manusia dari segala hal yang membelenggu, yang merendahkan martabat manusia dengan apapun caranya. Dan ini adalah perjuangan berat, sesuatu yang harus dilakukan jika kita melihat ada manusia yang tertindas, yang dibinasakan, yang dizolimi, maka bagaimana kita melakukan upaya pertolongan atau kebaikan atau memikirkan agar itu semua tidak terjadi. Ini adalah sesuatu yang berat, yang seperti jalan mendaki itu. Au it'amun fi yaumin dhi masghobah, atau memberi makan pada hari kelaparan. Ayat ini juga menjadi tawaran ya bagi kita untuk mencapai kepada tempat yang tinggi, yaitu Al-Aqobah, surga yang tertinggi itu. Pada ayat sebelumnya menegaskan tentang penegakan perikemanusiaan, bagaimana kita peduli untuk memperjuangkan manusia atau orang-orang yang direndahkan martabatnya. Selanjutnya pada ayat ini penegakan dari keadilan sosial, bagaimana memberi makan pada saat kelaparan, pada saat masghobah. Masghobah itu dari saghiba, yang artinya lapar yang disertai dengan payah. Tidak selalu lapar itu disertai dengan kepayahan, karena lapar kemudian mudah untuk mendapatkannya itu tidak termasuk masghobah. Ini dalam kondisi lapar, kemudian untuk mendapatkan makanan yang bisa memenuhi menghapuskan laparnya itu sangat sulit. Misalnya pada kondisi bencana alam yang meluluh lantahkan semuanya, orang-orang susah mendapatkan makanan, bahkan untuk menjangkau makanan ke tempat itu pun susah, itu bisa dikatakan maskobah atau dengan krisis pangan. Semua tidak ada yang tumbuh, untuk makan saja susah. Nah, andai kata pada saat krisis, kemudian kita pada saat itu sangat butuh, apakah kita bisa mampu menjadi orang yang it'am, memberikan makanan itu. Jadi makanan yang sudah harusnya menjadi milik kita karena kita pun butuh, harus dilepas diberikan kepada orang lain. Nah, ini adalah sudah termasuk pada dermawan tingkat tinggi, yaitu dermawan tingkat ithar. Bagaimana mementingkan orang lain dikedepankan daripada kebutuhan diri sendiri. Yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah, kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekeluargaan atau kepada orang miskin yang sangat fakir atau yang sangat membutuhkan. Ayat ini menjadi objek prioritas pada saat kita sedang membutuhkan, kemudian ada yang lain yang lebih membutuhkan, yaitu anak yatim yang ditinggalkan mati oleh bapaknya, yang tidak punya sumber penghasilan karena bapaknya tidak ada, sehingga tidak ada yang menjadi pencari nafkahnya, dan itu ada hubungan keluarga dengan kita, maka itu harus menjadi prioritas.
atau kepada orang miskin yang mungkin tidak ada hubungan kerabat, tapi dia za matrobah. Matrobah asal kata dari turob, artinya tanah. Orang yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya rumah, hanya dia bisa tinggal di atas tanah dan bisa berpindah-pindah kemana-mana saking tidak punyanya tempat. Maka itu adalah menjadi prioritas dalam bagaimana kita peduli kepada sesama. Dalam sebuah hadis dikatakan as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Sedekah kepada orang miskin adalah dianggap satu kebaikan sedekah. Wa 'ala dzirrahmi ithnani, dan kepada keluarga. Jadi memberi kepada keluarga ithnani, ada dua kebaikan. Shadaqatun wasilatun, yaitu sedekah dan ada nilai menghubungkan rasa kasih sayang kekeluargaan. Itulah ayat yang dikandung oleh surat Al-Balad ayat 11 sampai 16, bagaimana Islam begitu memotivasi kita untuk melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu sulit. Akan tetapi jika dilakukan dengan kelegowoan hati, kesiapan kita untuk memerangi hawa nafsu, untuk memerangi ego, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Dan insya Allah kita dengan ayat ini mendapatkan tazkirah bagaimana kita lebih peduli, lebih tergerak hati untuk membantu di sekitar kita. Apapun yang kita bisa lakukan dengan caranya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.